Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada minggu kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai animalia, yaitu invertebrata. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu invertebrata itu apa. Nah, invertebrata itu berasal dari bahasa Latin, dari kata in yang artinya tanpa, kemudian vertebra yang artinya tulang belakang. Nah, jadi invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dari seluruh hewan yang diketahui hidup di muka bumi ini, ternyata 95% itu merupakan invertebrata. Nah, invertebrata ini menempati setiap habitat bumi, mulai dari air mendidih yang dilepaskan oleh lubang sembur laut dalam, hingga ke tanah Antartika yang berbatu dan beku. Nah, jadi invertebrata ini beradaptasi dengan sangat bervariasi sehingga menghasilkan keanekaragaman bentuk yang luar biasa. Dari spesies yang hanya terdiri dari sel-sel lapisan ganda yang pipih hingga spesies-spesies lainnya. Spesies dengan duri-duri yang berputar, lusinan kaki yang berbuku-buku, atau tentakel yang ditutupi dengan mangkok penghisap. Nah, invertebrata ini dikelompokkan menjadi beberapa filum, antara lain filum Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu filum Porifera. Nah, filum Porifera ini memiliki ciri-ciri, kan namanya Porifera. Ciri-cirinya itu memiliki banyak pori. Nah, tubuhnya berpori. Tentunya karena ini adalah hewan, jadi memiliki sifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, tubuhnya itu asimetri, tetapi ada pula yang simetri radial, tapi kebanyakan yang asimetri. Nah, tidak memiliki jaringan sejati atau disebut juga parazoa. Nah, merupakan hewan multiseluler atau hewan bersel banyak. Nah, belum mempunyai organ-organ karena ini tidak memiliki jaringan sejati, belum memiliki organ pencernaan, sistem peredaran darah itu belum memiliki. Kemudian untuk fase hidupnya itu ada beberapa fase. Yang pertama ada fase hidup bebas, benang bebas, yaitu fase larva. Kemudian setelah dewasa berbentuk sesil. Sesil itu apa? Nah, sesil itu menempel pada substrat. Nah, Porifera ini juga merupakan hewan diploblastik yang memiliki dua lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu sel ektoderm dan sel endoderm. Kemudian habitat utamanya itu di laut atau di perairan laut. Nah, ini adalah struktur dari Porifera. Nah, lubang ini dinamakan lubang spongosol, yang ini osculum. Kalau yang ini, struktur dari ini. Ada yang bagian flagel. Nah, flagel ini. Flagel, kemudian konosit, untuk nanti digunakan untuk sistem pencernaan. Nah, berdasarkan sistem sirkulasinya, Porifera ini dibagi menjadi 3. Ada yang askon, sikon, dan leukon. Nah, yang askon itu yang ini. Yang askon, nah, tipe saluran airnya itu dari ostium itu, saluran air dari ostium langsung ke spongosol, kemudian ke osculum. Nah, kalau yang sikon ini nanti dari ostium, kemudian dia melewati saluran-saluran bercabang, baru kemudian ke spongosol dan terakhir ke osculum. Nah, kalau yang ini, yang leukon itu tipe saluran airnya dari ostium, kemudian berputar-putar di rongga di sini berputar-putar nanti beberapa kali, kemudian baru ke sini, ke spongosol dan ke osculum. Jadi kalau yang ini langsung, yang ini berputar sedikit, kalau yang ini berputar-putar. Nah, kemudian untuk filum Porifera, sistem pencernaannya itu berlangsung di bagian endodermis, di sini di dalam. Di sini. Nah, ada flagel yang terdapat pada konosit. Nih, sini flagel yang ini tuh akan bergerak menyebarkan air yang membawa oksigen dan makanan berupa plankton. Mengalirnya itu dari sini, dari ostium menuju ke spongosol, kemudian ke osculum. Nah, nanti kalau zat sisanya juga nanti
dikeluarkannya sama melalui oskulum, melalui ini. Nah, untuk sistem reproduksinya itu ada yang aseksual, ada yang seksual. Ada yang aseksual berupa kuncup atau tunas. Nah, yang seksualnya itu di sini. Kalau ini kan masih hermafrodit nih, tapi walaupun hermafrodit itu memiliki dua kelamin dalam satu individu, tetapi untuk melakukan fertilisasi harus ada individu lain. Jadi yang ini, misal individu yang ini menghasilkan sel spermanya, individu yang ini menghasilkan sel telurnya, nanti berfertilisasi menghasilkan zigot. Nah, kemudian membentuk ini amfiblastula nih, yang ada flagelnya nanti. Kemudian membentuk porifera dewasa. Nah, kalau yang kuncup ini bisa juga nanti membentuk tunas. Kemudian nih, ini sistem pernapasannya. Pernapasannya berupa difusi sel. Difusi sel permukaan tubuh. Difusi itu apa? Difusi itu adalah perpindahan zat yang memiliki perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, itu dinamakan difusi. Nah, yang selanjutnya untuk klasifikasinya, porifera itu sendiri dibagi menjadi 4. Ada calcarea, hexatinellida, demospongiae, dan yang terakhir sclerospongiae. Nah, yang ini memiliki spikula tersusun atas zat kersik, sehingga yang ini lebih keras. Kalau yang ini yang ini spikulanya tersusun atas zat kersik. Nah, yang demospongiae ini merupakan porifera bertulang lunak. Nah, yang ini biasanya yang dari jenis demospongiae yang biasa dimanfaatkan sebagai alat untuk menggosok badan atau perabotan. Nah, yang porifera ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan akuarium. Nah, kadang ada juga beberapa porifera yang merugikan karena hidupnya melekat pada kulit tiram, sehingga kualitas tiram yang dihasilkan itu berkurang kualitasnya. Kemudian, nah, yang demospongiae kemarin kan ada tugas. Nah, yang SpongeBob kan itu porifera. Nah, masuknya yang ini demospongiae. Kemudian filum ini cnidaria. Nah, tubuhnya itu simetri radial, diploblastik. Struktur tubuhnya dibedakan menjadi polip dan medusa. Nah, ini yang polip, yang ini yang medusa. Nih, yang polip itu silindris dengan satu ujung nih, bagian oral atau bagian mulut. Bentuk medusa seperti lonceng nih, ini seperti lonceng. Ini untuk strukturnya. Nah, kenapa di sini solenterata, di sini cnidaria? Nah, cnidaria sama solenterata itu sama-sama aja ya. Jadi nanti di strukturnya itu di sini ada memiliki flagel, kemudian memiliki cnidoblast, yaitu sengat yang terdapat pada tentakel. Jadi di tentakelnya itu ada yang namanya sengat. Untuk sistem pencernaannya belum memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Nah, hanya terdiri dari rongga mulut dan rongga usus, atau sering disebut sebagai rongga gastrovaskuler. Nah, rongga gastrovaskuler itu apa nih? Rongga gastrovaskuler itu ini tempat pencernaan terjadi, tapi belum sempurna sistem pencernaannya. Ini adalah sistem reproduksi dari solenterata atau cnidaria. Nah, fasenya itu nih, yang ini dulu, yang Aurelia ini sini nih. Ini zigot nanti planula ini memiliki nih yang namanya silia. Kemudian membentuk ini skipistoma, kemudian strobila, dan nanti lepas yang ininya itu, yang bagian kuncupnya itu lepas jadi menjadi evira. Nah, evira ini akan menjadi medusa. Nah, di sini juga untuk yang obelia di sini ada dua, ada yang
fase yang ini, yang seksual, ada yang aseksual. Untuk yang seksualnya itu kan nanti si medusa yang dewasanya itu ada yang menghasilkan sel sperma, ada yang menghasilkan ovum. Nanti membentuk zigot. Nah, membentuk zigot. Nih membentuk larva flanula, kemudian menjadi polip. Nanti menempel pada ini nih, menempel bentuk polip. Nah, jadilah nanti Cnidaria dewasa atau Lobelia dewasa. Nah, kalau yang aseksualnya, yang ini dari sini, tunasnya dicopotkan terus membentuk medusa. Jadi yang fase seksualnya ini peluburan antara sel sperma dan ovum, kalau yang fase aseksualnya ini tunas. Nah, untuk klasifikasi Cnidaria dibagi menjadi 4. Ada hydrozoa, scyphozoa, cubozoa, dan anthozoa. Nah, yang hydrozoa ini yang hidra, bentuknya ini polip. Ada yang medusa atau dua-duanya. Kalau yang ini scyphozoa Aurelia aurita ini yang biasa kita sebut sebagai ubur-ubur. Yang ini. Kemudian cubozoa. Cubozoa nih, ini termasuk cubozoa. Ubur-ubur sejati. Nah, yang terakhir ada anthozoa. Anthozoa ini contohnya anemon laut. Jadi anemon laut itu bukan tumbuhan. Anemon laut itu merupakan hewan yang termasuk ke dalam filum Cnidaria. Nah, peranannya itu merupakan komponen utama pembentuk ekosistem terumbu karang. Kemudian dijadikan sebagai makanan, bahan obat-obatan, dan kosmetik. Nah, yang ketiga, filum Ctenophora. Nah, simetri radial tersusun dari saluran internal dan posisi tentakel terletak antara kombinasi dua simetri. Jadi Ctenophora ini adalah mengandung sisir nih, sisir ini. Nah, maksudnya itu adalah lempengan berjumlah 8 yang memiliki bentuk seperti sisir yang ini. Jadi biasa disebut juga sebagai ubur-ubur sisir. Ya. Nah, kemudian Platelmintes. Kan dari namanya aja Platelmintes, plat atau pipi. Nah, ini sudah termasuk triploblastik. Jadi penyusunnya itu mesoderm, ektoderm, dan endoderm. Dan acelomata, simetrinya bilateral, hidupnya di air tawar, air laut, air lembab. Ada yang endoparasit dan ektoparasit. Nah, endoparasit itu apa? Ektoparasit itu apa? Nah, ini sama-sama parasit, bedanya yang endoparasit itu hidup di dalam tubuh inang, kalau yang ektoparasit itu hanya menempel pada tubuh inang. Reproduksinya secara seksual. Ini sudah termasuk hermafrodit. Karena seksualnya itu fragmentasi. Ya. Sistem pernapasannya itu difusi. Sistem sarafnya saraf tangga tali. Nah, sistem pencernaannya ini juga belum sempurna karena nih ada mulut, faring, nih esophagus, usus, tapi belum memiliki anus. Jadi nanti kesini lagi pembuangannya. Kemudian reproduksinya ada yang seksual tapi masih hermafrodit atau dalam satu individu memiliki dua kelamin. Nah, untuk yang fragmentasi secara aseksualnya itu adalah pemotongan bagian tubuh nih. Misalnya ini contohnya itu pada cacing pipih atau planaria. Ya, planaria ini juga biasa dijadikan sebagai indikator air bersih. Jadi ketika di sungai atau misalnya ke air terjun yang ada planarianya, maka biasanya itu sudah merupakan indikator air bersih kan. Jadi tempat itu airnya air bersih, belum terkontaminasi. Nah, di sini fragmentasi. Contohnya pada planaria ini memutuskan ekornya. Nah, si ekornya ini akan membentuk individu baru. Jadi walaupun kita misalnya memotong planaria ini menjadi 10 bagian, nanti akan menjadi 10 individu baru. Nah, untuk filum Platyhelminthes ini dibagi biasanya. Nah, yang tadi itu, yang Platyhelminthes itu indikator air bersih. Nah, sisanya itu sebagai parasit. Nih, ada cacing, pernah lihat kan? Kemudian ada cacing hati. Cacing hati ini nanti cacing dewasanya bertelur pada hati, kemudian menetes menjadi mirasodium. Nah, ini telur
Kemudian nanti ini masuk ke dalam tubuh siput. Jadi inangnya itu adalah siput. Kenapa dinamakan endoparasit? Jadi masuk ke dalam tubuh inang. Nah, kan cacingnya parasitnya. Nah, inangnya itu apa? Inangnya itu misalnya ini siputnya atau si hewan ternaknya. Nah, cacing hati ini biasanya pada hewan ternak. Nanti kan telur, nanti berubah menjadi larva. Nah, masuk ke dalam tubuh siput. Nanti keluar dari tubuh siput, kemudian menempel pada rumput yang dimakan oleh hewan ternak. Nanti masuk ke dalam hati hewan ternak, ke dalam tubuh hewan ternak. Kemudian yang ini cacing pita. Nah, cacing pita itu ada dua, ada cacing pita Taenia saginata, ada Taenia solium. Nah, untuk yang Taenia saginata itu inangnya adalah sapi. Kalau yang Taenia solium itu inangnya adalah hewan babi. Nah, untuk siklus hidupnya pertama telur, kemudian membentuk larva atau onkosfer. Nanti si onkosfernya dewasa. Nah, ini masuk ke dalam tubuh inang. Nah, di sini adalah si cacing Taenia ini, cacing pita ini, di bagian atasnya itu memiliki skoleks. Nih, atau saker, atau bisa disebut juga penghisap. Nih, Taenia ya, cacing isap. Nih, dia menghisap. Nah, kalau misalkan ini untuk yang Taenia solium, karena ini inangnya adalah babi. Kalau yang ini yang sapi, berarti Taenia saginata. Nah, yang kelima nematoda. Nematoda ini ciri-cirinya berbentuk tubuhnya itu silinder atau bulat licin, tidak bersegmen. Tubuhnya dilapisi oleh kutikula. Kemudian simetrinya bilateral, merupakan triploblastik pseudosalamata atau memiliki ini selom yang masih semu, rongga yang masih semu. Nah, hidupnya bebas. Nah, sering disebut sebagai cacing parasit. Sistem respirasinya belum memiliki sistem respirasi khusus. Untuk sistem pencernaannya yang ini sudah sempurna karena sudah memiliki anus, terdiri dari mulut, esofagus, intestin, kemudian anus. Sistem sarafnya ganglion, kemudian sistem kardiovaskulernya, peredaran darahnya terdiri dari pipa-pipa muskular yang tidak memiliki jantung. Nih seksual. Untuk reproduksinya itu sudah gonokoris atau dia dalam satu individu itu hanya memiliki satu sel kelamin. Itu nih contohnya, kan kebanyakan parasit. Nah, contohnya itu yang ini, Trisinella spiralis atau cacing otot. Nah, hidup pada otot manusia, menyebabkan penyakit trisinosis yang ini. Kemudian ada nih yang biasa menjadi parasit pada manusia, ada Angiostoma duodenale atau cacing tambang, hidup di pertambangan. Ini siklusnya dari sini masuk ke kaki. Kemudian Buccaneria bancopti ini cacing filaria atau menyebabkan penyakit kaki gajah pada manusia. Ini. Kemudian kalau yang Asterobius vermicularis ini adalah cacing kremi. Cacing kremi ini inangnya adalah manusia juga nih. Menginfeksi manusia tetapi tanpa inang. Nah, kalau ini langsung menginfeksi tanpa inang perantara. Jadi misalnya tidak cuci tangan nih, kotor. Yang benda yang kita pegang atau makanan yang kita pegang itu mengandung telur dari cacing kremi, akan kemakan, masuk ke usus kita. Nanti di anus kita itu akan meretas si telur cacingnya. Kemudian Ascaris lumbricoides. Nah, ini juga
sama, bertelur, keluar melalui feses manusia, menempel pada tanaman. Nah, termakan manusia nih. Nih. Yang ini, kalau ini menembus alveoli masuk ke bronkus. Ini di paru-paru ya, ke paru-paru manusia, menginfeksi. Kalau yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Annelida. Annelida itu hewan yang sudah termasuk triploblastik dan selomata. Tubuhnya simetri bilateral bersegmen, memiliki otot, sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, sistem sirkulasi dan sistem sarafnya sistem tangga tali. Hidupnya bebas di dasar laut, perarian tawar, atau di tempat-tempat lembab. Kemudian reproduksinya secara aseksual dengan ada yang fragmentasi nih. Kemudian beregenerasi, dan ada yang seksual, di mana testis dan ovarium ada yang terdapat pada satu individu. Nah, ini itu ada yang hermaprodit, ada yang sudah gonokoris. Sistem pernapasannya, kemudian sistem pencernaannya. Ini sistem saraf. Kemudian ini sistem reproduksinya. Reproduksi dari cacing. Iya, ini sering kita jumpai cacing tanah. Walaupun gonokoris, tetapi harus individu yang berbeda. Jadi walaupun setiap individu cacing ini memiliki dua sel kelamin, tapi harus ketika melakukan fertilisasi harus dilakukan oleh dua individu. Nah, untuk klasifikasinya di sini ada kelas Polychaeta nih. Terus kelas Oligochaeta dan kelas Hirudinea. Nih, yang ini contohnya cacing palolo dan cacing wowo. Kalau yang ini Oligochaeta itu cacing tanah yang sering kita jumpai di tempat lembab atau nama lainnya Lumbricus terrestis. Kemudian yang kelas Hirudinea, ya contohnya itu lintah Hirudo medicinalis. Nah, ini sering digunakan untuk terapi. Nah, kalau yang cacing tanah ini digunakan untuk penyubur tanaman. Penyubur tanah, bukan penyubur tanaman, penyubur tanah. Kalau ini lintah digunakan untuk sebagai pengobatan tradisional. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini mengenai invertebrata. Nah, masih banyak akan dilanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Nah, ini untuk materinya. Materinya jangan lupa dirangkum, kemudian dipelajari, dan untuk tugas-tugas yang belum mengumpulkan, mohon segera dikumpulkan untuk dilakukan penilaian. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.